mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 24 Oktober 2020 bersama saya Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan diperlukan dalam kehidupan Kristiani. Pertobatan itu mengalir dari sikap iman yang terus-menerus perlu dikembangkan. 2 peristiwa digunakan Yesus untuk menyadarkan pentingnya pertobatan itu, yakni peristiwa tragedi kematian orang-orang Galilea dan bencana runtuhnya tembok Siloam. Bencana itu bukan hukuman. Bencana itu ajakan untuk bertobat. Dengan sebuah perumpamaan, pertobatan itu diwartakan. Pohon yang tidak berbuah bisa diberi waktu dan kesempatan sesudah mendapatkan perawatan. Tetapi bila tidak berbuah, sebaiknya dipotong saja. Apakah pertobatan demikian kita usahakan sehingga menyuburkan hidup kita, lalu membawa buah bagi kehidupan kita? Pohon yang berbuah menjamin masa depan, sedang pohon mandul kehilangan kesempatan itu. Para murid Yesus disadarkan oleh kenyataan itu agar benar menyuburkan hidup. Bukan buah banyak yang dituntut, melainkan buah yang bermutu. Tanpa buah yang bermutu itu, hidup sepantasnya tertebang. Masa depan hidupnya tanpa jaminan. Maka perumpamaan Yesus ini menjadi sebuah peringatan bagaimana kesempatan
dan kemungkinan rahmat itu harus dimanfaatkan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan, dan ini menyadarkan kepada kami betapa Engkau sungguh mengasihi kami, meskipun kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Engkau tidak membinasakan kami, tetapi Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat dan mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan. Semoga dengan sabda-Mu ini, kami termotivasi untuk terus-menerus melakukan pertobatan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin berkualitas dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, orang-orang yang kita cintai, seluruh perjalanan hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.